Anggun, udah waktunya istirahat nih. Makan siang bareng yuk. Kebetulan aku bawa bekal loh. Wih, sama dong. Aku juga disiapin bekal sama mamaku. Yuk, makan bareng. Asik, ada nasi, ikan, telur, dan sayur. Enak banget nih. Reza, cuci tangan dulu kali. Ih, jorok deh kamu, kan kotor tangannya. Tanganku bersih kok. Ih, kamu gak boleh malas cuci tangan pakai sabun, Reza. Virus dan kuman itu gak kelihatan sama mata. Jadi tangan kita kelihatan bersih padahal banyak kumannya. Bayangin deh kuman yang ada di tangan kamu nanti berpindah loh ke pencernaan. Sakit nanti perutnya. Emang kamu lupa ya Reza? Kan ibu guru pernah berkata kalau kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Hayo anak-anak, kita wajib sekali untuk menjaga kebersihan tangan. Karena tangan yang terlihat tidak kotor, ternyata terdapat kuman yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kuman-kuman ini sangat bisa membuat kita sakit loh. Sekarang ibu guru akan mencontohkan kepada kalian cara mencuci tangan yang benar ya, agar tangan kita senantiasa bersih dan bebas kuman. Pertama, buka keran, basahi tangan. Biar hemat air, matiin dulu kerannya, baru ambil sabun. Setelah itu, gosok kedua telapak tangan kalian kayak gini. Gosok bagian punggung tangan seperti ini. Sela-sela jari juga digosok kayak gini ya. Katupkan kedua tangan, terus gosok kayak gini. Gosok ibu jari dengan cara berputar. Ujung-ujung tangan juga perlu digosok ke telapak tangan seperti ini. Nah, setelah itu gosok lagi telapak tangannya. Ingat ya, paling sedikit 20 detik. Saatnya membilas. Nyalakan keran, lalu bilas sabun sampai bersih deh. Setelah semuanya selesai, kalian bisa keringkan tangan dengan sapu tangan atau tisu yang dibawa sendiri dari rumah. Selesai deh. Gampang kan anak-anak? Lah, ada bu guru, kaget aku. Baru aja ku bilang Reza biar cuci tangan sebelum makan seperti ibu sampaikan minggu lalu. Hus, kamu jangan ngadu ke bu guru dong, Anggun. Udah, nggak usah bertengkar. Benar Reza, kita harus loh membersihkan tangan dengan mencuci pakai sabun dan air mengalir, agar terhindar dari kuman-kuman. Baik bu guru, aku akan cuci tangan deh setelah ini. Aku gak mau kuman-kuman masuk ke tubuh aku. Takut. Nah, gitu dong Reza, kamu hebat. Terima kasih ya Anggun sudah mengingatkan Reza untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sama-sama ibu guru. Keren. Nah, murid-murid ibu yang pintar, ingat ya bahwa mencuci tangan pakai sabun ini penting sekali apabila kita hendak dan selesai makan, sesudah buang air, setelah bersin atau batuk, setiap tangan kita kotor setelah bermain di tempat yang kotor, dan setiap kali selesai memegang uang atau binatang. Siap bu guru. Siap bu guru. Ingat ya teman-teman, kita harus cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Dengan cara yang benar ya. Sampai jumpa lagi semua. Tahukah Anda bahwa data berdasarkan data
WHO, World Health Organization, bahwa ada lebih kurang 1,2 miliar wanita di dunia pada tahun 2030 akan mengalami masa menopause. Bagaimana dengan Indonesia? Lebih dari 45 tahun umur wanita Indonesia akan mengalami masa menopause, yaitu lebih kurang 80% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Bagaimana? Apakah kita harus takut dalam menghadapi masa menopause? Tentu jawabannya tidak, ya. Kenapa? Nah, kali ini bersama saya Dr. Indrike Cesaria dan catatan redaksi Batam TV, kita akan membahas lewati masa premenopause dan menopause dengan sehat dan bahagia. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kali ini Batam TV ada di Gedung Posyandu Kafling Bida Kabil RT 4 RW 7. Mana nih suara ibu-ibunya? Ya. Dan saya juga kedatangan tamu yang narasumber yang luar biasa gantengnya ya. Ada Dr. Aco Sirait SPOG. Selamat datang dokter. Silakan menyapa ya. Gimana kabarnya dokter sore ini? Baik sekali. Baik. Tadi datang ke sini agak gaduh gelisah guna gelana karena menghadapi ibu-ibu yang mau menopause gitu ya dok? Ya, jujur sebenarnya waktu saya datang ke sini saya disambut oleh hujan deras. Hujan deras. Saya berkeyakinan mudah-mudahan ibu-ibu di sini juga diguyuri oleh berkat yang luar biasa. Amin, amin. Dan tentunya juga hikmat yang luar biasa. Panjang umur, kaya raya, dan diberkati anak cucu yang luar biasa. Amin. Jangan lupa nanti masuk surga ya Bu ya. Syarat satu masuk surga harus mati dulu Bu. Pikir lagi. Iya betul ya. Baik, nah kembali ke tema kita sore ini yaitu lewati masa premenopause dan menopause dengan sehat dan bahagia. Ini saya mau ngomong-ngomong dulu nih ke Dr. Aco. Dok, saya mau tanya nih, sebetulnya apa sih yang dimasukkan dengan organ reproduksi dulu nih kita berbicara. Silakan dok. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau dibilang reproduksi berarti adalah kemampuan seseorang untuk hamil dan menghasilkan anak sebagai keturunan. Nah, otomatis kalau yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi berarti aspek fisik, psikis atau mental, kemudian sosial dan kemasyarakatan. Jadi, yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi itu adalah secara holistik penuh dukungan dari banyak stakeholder, baik itu pemerintah, guru-guru setempat, dan tokoh-tokoh masyarakat beserta keluarga-keluarga, baik itu anak maupun itu suami. Begitulah. Jadi kalau dibilang itu ada aspek sosial, masyarakat, fisik, mental, pengetahuan dan lain-lain. Jadi intinya apa? Orang yang sehat reproduksi menganggap tidak ada yang kurang alias sejahtera, baik itu melalui di sisi penerimaan dan ketenangan jiwa. Begitu, Bu. Oke, baik, terima kasih dokter. Jadi kalau ngomongin kesehatan reproduksi itu bukan hanya terkait organnya saja ya dok ya, tapi secara holistik. Nanti kelihatan nih bapak-bapaknya merasa Pak ya baru ketahuan, oh ternyata kesehatan reproduksi wanita ini bukan hanya ibunya saja, tapi keseluruhan ya Pak ya. Nanti pulang tolong di ini Pak RT panjang pikirannya. Pak RT kamera Batam TV ini Pak RT ya, Pak RT RW RT kita ya di sini ya. Baik nih, baik lagi nih Dokter Aco, saya mau kalau tadi kan sudah ngomongin sehat, bagaimana nih cara kita merawat organ reproduksi? Nah, gimana tuh dok? Silakan dok. Baik, terima kasih, salam sejahtera semua. Pertama, kita harus mengerti apa itu organ reproduksi kita. Mohon maaf, itu adalah vagina. Kedua, kandungan. Nah, berarti sebelum kita melakukan perawatan, berarti kita harus tahu apa sih sesungguhnya atau bagaimana sih sesungguhnya itu vagina. Pak, Bu, ketahuilah bahwa vagina itu adalah, mohon maaf, organ yang sensitif. Mohon maaf lagi sekali lagi, di samping untuk berhubungan suami istri, dan ia adalah tempat kita dilahirkan ke dunia ini. Iya kan? Nah, pada saat wanita mencapai masa reproduksi atau dia menstruasi pertama kali, maka vagina itu sesungguhnya bersifat basah. Asam. Ya. Kalau bersifat asam karena ada estrogen sebagai hormon reproduksi, maka dia memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Perlu diketahui bahwa asam itu bersifat pelindung terhadap vagina dari penyakit-penyakit berupa
bakteri, virus, dan lain-lain. Jadi kalau kita mau melakukan perawatan, jangan sampai salah kaprah. Ada sakit vagina, dia buka obat-obatan melalui internet, terus dia tirulah. Mohon maaf, kadang-kadang kita cupek atau cuci vagina itu kalau tidak sesuai dengan aturan, itu bisa malah membahayakan, membuat serangan penyakit menjadi meningkat. Nah gitu Bu. Nah, jadi contoh, pemberian antibiotik juga, mohon maaf, kadang-kadang di bidan-bidan mau minum obat lebih dari 2 minggu. Ketahuilah bahwa ada di situ yang namanya bakteri normal yang wajib dijaga. Kalau kita kasih antibiotik melebihi dari 2 minggu, maka keseimbangan yang berhubungan dengan kesehatan pun terganggu. Oke, jadi saya ulangin, kalau misalnya ada mencari suatu informasi yang terkait dengan itu, carilah dokter yang tahu dan paham. Mohon maaf, ada kemarin kalau nggak salah itu contoh misalnya pakai kristal. Ibu tahu nggak kristal? Iya, suka dijual, diisukan, mohon maaf, mempersempit. Tapi ujung-ujungnya menjadi suatu hal yang sangat merugikan. Penyakit radang panggul, kerusakan pada organ, dan kemampuan untuk hamil menjadi berkurang atau bahkan tidak ada. Kalau fatal. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh disampaikan ya, keseimbangan bakteri dalam perawatan penting. Oke. Nah, perlu kita ketahui juga organ yang berhubungan dengan itu biasanya dia lebih basah pada saat masa subur, pada saat sebelum mau haid. Penting kita jaga kebersihan, yaitu ganti celana kurang lebih 6 jam sekali lah. Kenapa dikasih waktu 6 jam sekali? Kalaupun ada retensi dan kemungkinan untuk berkembang bakteri, itu waktunya 6 jam. Oke, jadi kalau misalnya bolehlah dalam 24 jam ganti 4 kali kah, atau dalam keadaan lagi sibuk bisa 3 kali 4 kali kah, tidak apa-apa. Nah itu dia. Oke. Terus yang lagi terakhir, kalau kita membersihkan harusnya pakai aliran air yang mengalir dari depan ke belakang, dan mengusapnya pun dari depan ke belakang, jangan dibalik. Kalau dibalik, bakteri E. coli yang ada di anus naik ke situ ke depan, bisa berpotensi mengakibatkan infeksi. Begitu ibu-ibu ya. Ya begitu dok. Ya, terima kasih Dr. Acor, tadi udah disampaikan. Emang gang kali ya dok ya, sempit. Ibu memang jalan sini sempit ya maksudnya ya. Jadi Bu, kalau lebar sempit itu kan, kalau vagina itu isinya dok ya kan elastis ya dok ya. Jadi mau sempit mau apa itu nanti tergantung dari bapaknya ya gitu ya. Nah, terus senyum-senyum. Terus tadi ya udah disampaikan bahwa menjaga kesehatan reproduksi, organ reproduksi itu paling gampang ya. Salah satunya tadi mengganti pakaian dalam ya. Pakaian dalamnya diganti, jangan pakai side A side B gitu ya. Ya dok ya. Nah, kan diganti dari side A ke side B. Itu enggak juga ya, jadi diganti ya dok ya. Jadi seperti itu ya. Pakai yang baru, nah seperti itu. Terus tadi kalau misalnya tadi sebelum juga 6 jam ya dok ya, kalau lembab langsung diganti. Nah seperti itu. Terus tadi saya mau tanya juga Dr. Acor tadi ada bilang menyampaikan bahwa terkait masa subur. Nah saya mau tanya nih dok, masa subur itu yang seperti apa sih sebetulnya nih, biar Pak RT dan teman-teman bapak-bapak yang lain dan ibu-ibu tahu nih, apa sih masa subur itu? Silakan Dr. Acor. Baik, masa subur itu adalah pada saat seorang wanita masuk pada fase pelepasan sel telur. Nah, biasanya itu 14 hari sebelum haid berikut. Nah, perempuan memiliki tingkat kesuburan tertinggi di usia 20 sampai 24. Setelah 24 akan turun. Bayangkan, 25 saja kalau sudah turun di situ, maka kemungkinan untuk menghasilkan sel telur itu cuma 85% loh, sampai 90. Nah, sampai di usia 35, maka kemampuan subur orang itu akan berturun sampai 70%. Ya, saya ulangin 70%. Jadi kalau misalnya orang itu menikah di usia 35, pasti dong susah dihamilin ya. Bukan berarti gak bisa, tapi susah dihamilin. Pada saat 40, haid udah mulai ganggu-ganggu siklus, maka kemungkinan dia hamil atau subur cuma kurang dari 4 atau 5%. Kecil sekali. Jadi kalau udah mulai aneh-aneh dia, gangguan haid di atas 40, itu alamat nak mati haid.
Nah, mati reproduksi. Begitu kita mati reproduksi, maka kemungkinan subur 0. Oke, itu. Begitu, Dok. Terima kasih Dokter Aco. Jadi kalau ngomongin masa subur tuh ngomongnya sel telur. Sel telurnya bukan sel telur yang telur itu ya Bu, bukan yang di luar. Sel telur yang dalam organ reproduksi, artinya siap dibuahi dan siap dihamili. Ini ibu-ibu ada yang mau siap dihamili? Enggak, kamu. Kenapa Bu? Trauma? Cukup katanya. Ibu yang di pojok bilang cukup, pakai tanda serunya 4, cukup gitu ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin masa subur berarti ngomongin terkait siap dibuahi ya. Jadi kalau ada yang 24 tahun yang belum nikah segera nikah ya. Segera nikah dulu baru dibuahin begitu ya. Jangan dibalik urutannya ya, buahin baru nikah gitu ya. Oh, ya siap nikah ya. Nah, terus oke. Terus kalau berarti tadi yang kita ngomongin 40 sudah mulai berhenti. Nah, itu apa? Dikatakan premenopause atau seperti apa sebenarnya Dokter Aco? Apa sih sebetulnya menopause atau premenopause itu sendiri? Jadi Silakan, kita Dokter. definisikan ya Bu ya. Jadi kebetulan memang topik kita sebenarnya hari ini adalah menopause. Paus berhenti bulan. Jadi kalau bulanan kita ada berarti kita masih haid, berarti kita belum menopause. Nah, jadi kalau menopause matinya haid setelah setahun secara berturut-turut tidak lagi dapat. Dan harusnya di atas kurang lebih 45 sampai kurang lebih 55 tahun. Nah, menopause ini Bu, itu rata-rata di 49 atau 50. Jadi kalau di atas 55 kelamaan, kalau di bawah 45 atau 40 kecepatan. Terlalu lama salah, terlalu cepat salah. Jadi jangan pikir orang kalau terlalu lama juga potensi kanker juga lebih tinggi. Maaf, indung telur, endometrium. Nah itu bahkan katanya juga payudara. Oke, begitu Dok. Terima kasih Dokter Aco. Jadi kalau kita ngomongin masa subur tadi ya Bu ya, menopause. Pause itu post berhenti. Nah, itu dia ya. Menonya itu datang bulannya ya Dok ya. Oh ya, nah, saya lupa tadi ya. Oh ya, silakan Dok. Jadi premenopause itu artinya begini loh, Bu. Jadi ada gejala yang dia munculkan setelah dia mengalami penurunan estrogen pada saat dia sudah mati haid. Mati haid itu adalah sel-sel yang ada di sel ovarium atau ovarium ya, yang kurang lebih sebesar jempol ibu itu sudah mulai mengalami penurunan produksi ovum terkait dengan usia dan habis cadangan ovariumnya. Nah, pada saat estrogen turun, dia deprivasi atau dampak akibat penurunan itu muncullah gejala. Maka disebut gejala premenopause atau klimakteri. Nah, apakah itu gejala yang paling tidak disukai? Muka tampak merah, terasa panas wajah, dada, perut. Bahkan ada yang kalau itu tadi ringan ya, kalau dia berat ada yang sampai keringetan malam, gampang emosi. Itu sedang. Kalau beratnya lagi, dia gangguan atau limitasi aktivitas. Kayak kata dokter tadi, kalau kita udah nggak bisa jalan lagi, waduh, kayaknya itu udahlah titik kematian, tanda petik yang dia katakan. Itu berat. Ya, atau dia nggak bisa tidur. Nah, sekali kita nggak bisa tidur dah, itulah, tinggal nunggu aja waktunya. Bayangkan kalau nggak tidur 5 hari. Iya. Jadi itu sangat luar biasa berat. Jadi itu kurang lebih ada 50-55% akan ngeluh. Ada yang bilang 80%. Nah, tingkat terendah gejala ini di seluruh dunia adanya di daerah-daerah Indonesia, di Asia Timur, termasuk itu di Jepang paling rendah ya. Di India paling rendah. Yang paling berat itu di Australia. Nah, katanya dikaitkan dengan psikoreligius atau orang itu suka beribadah atau orang cakap suka zikir atau suka berdoa. Itu ada kaitannya, kemampuannya berkurang 2 kali lipat. Nah, itu ada. Nanti kalau memang apa nanti dijelaskan. Kalau memang bertanya ya. Nah, itu dia. Jadi kalau disebut itu semburat panas atau hot flashes itu adalah salah satu yang gak disukai akibat hilangnya atau turunnya progesteron atau estrogen, tapi yang mau permanen. Saya ulangi, permanen. Bisa nggak yang tidak permanen? Bisa. Setiap siklus kurang lebih bisa terjadi.
Tapi tidak semburat panas, cuman mood kurang baik, gampang emosi, dan depresi. Bawaannya malas-malas, pengen tidur-tidur, nggak mau ngapa-ngapain, dan gampang emosi. Itu namanya depresi premenstrual. Jadi dia turun estrogennya sementara, itu namanya sindrom PMS. Tapi kalau yang total atau selama-lamanya adalah menjelang menopause. Nah gitulah kira-kira Bu. Ya, baik, terima kasih Dokter Aco ya. Jadi Bu, kalau nanti pulang dari sini ada emosi bawaannya, terus marah aja ya bawaannya, giginya rapat, Bu dicek ya Bu ya. Umurnya tadi, terus ada nggak tadi gejala premenopause-nya ya. Tapi nggak apa-apa, itu sehat ya Dokter Aco ya. Sebenarnya kalau dibilang itu sehat, ya otomatis enggak dong. Kita kan enggak terganggu. Tapi yang terganggu itu yang sedang dan berat. Kalau yang ringan bisanya psikoterapi, cuman diberikan penjelasan, dia paham, dia menerima, dia berkurang gejalanya. Tapi kalau yang berat Bu, wajib pergi ke dokter, harus dikasih psikofarmaka atau terapi dari dokter langsung. Tapi kalau misalnya yang nggak bergejala, yang ya ngapain kita kan gitu. Nah itu kurang lebih berkaitan Bu. Kalau misalnya sindrom mood sebelum menstruasi, kalau nggak ada biasanya dia ringan. Nanti pada saat premenstrual premenopause. Nah gitu. Dok, ini tanya nih, ibu-ibu kan pasti, aduh gimana nih, saya ini tahap ringan, sedang atau berat? Nah gimana tuh Dok? Yang beratnya seperti apa? Kan kalau ringan tadi kan paling depresi, terus jadwal mensnya tidak teratur gitu ya Dok ya. Oke. Nah, yang beratnya seperti apa gitu Dok? Jadi Silakan. kalau gejalanya itu yang dibuat ringan, sedang, berat, itu yang saya katakan tadi. Kalau yang bawaan itu tidak dianggap kategori. Contoh misalnya yang bawaan itu misalnya nggak apa tadi, haid tidak teratur. Haid tidak teratur biasa, semua kena, tapi nggak dikategorikan sebagai ringan berat. Iya kan Bu? Nah, kecuali sampai dia banyak kali anemia, nah itu mungkin boleh lah. Ya, tapi kalau nggak perlu. Nah kalau gangguan haid, tapi kalau gangguan tidur, wajib kita obati. Ya. Nah katanya pada saat estrogen kita turun, yang diakibatkan ovariumnya sudah tua dan cadangan sel telurnya habis, maka sistem limbik di otak kita ini, limbik itu Bu, yang berfungsi sebagai sentra emosi, suasana dan ketenangan batin jiwa serta yang lain-lain itu turun. Nah, kalau turun, ada neurotransmitter bawaannya turun, seperti dopamin, hormon kesenangan dan ketenangan, serotonin, kebahagiaan dan lain-lain. Nah, itu yang turun. Nah, jadi dampaknya ya mood, depresi, bawaannya gampang emosi, dan marah dan lain-lain. Nah, nanti ada, kalau misalnya sistem neurotransmitter kita turun akibat bawaan, ada nggak penggantinya? Ada. Penggantinya itu adalah endorfin, yang hormon kebahagiaan yang kita dapatkan dari luar. Rangsangannya dari luar. Orang yang sembahyang, orang yang zikir, ya orang-orang yang baik, keluarga-keluarganya selalu ada, punya waktu. Bayangkanlah kalau nenek-nenek ini, ya nanti dia datang setiap tahun aja, cucu anak semua segala macam, setiap tahun saja, otomatis down. Tapi kalau dia ada namanya waktu kualitas usus, ada selalu dengar keluh kesah maknya, itu endorfinnya naik. Nah itulah sebagai pengganti daripada yang berhubungan gangguan kekurangan yang lain itu tadi. Ada nggak yang lain? Ada, di samping sembahyang, kualitas yang baik. Ada juga memberikan hadiah. Makanya kadang-kadang kalau orang udah tua itu ya, bagusnya supaya dia bahagia apa Bu? Shopping, traveling, healing. Ya. Nah itu adalah salah satu rangsangan dari luar untuk menghasilkan endorfin, semacam morfin, ketenangan jiwa, pengganti. Itu yang tadi di limbik yang turun tadi. Nah itu dia. Ya, nah, gitu. Ya, kalau makanya kadang-kadang kalau orang punya banyak duit dan dia senang, agak susah tua kan? Betul nggak? Tapi kalau belum apa-apa dan tua, dia susah untuk hidupnya. Keruk-keruk dia banyak kali susah. Ah itulah kira-kira kalau ya. Baik, terima kasih Dokter Aco ya. Jadi Pak RT izin nih Pak, udah mulai di list nih Pak ya kebutuhan ibu-ibu di RT berapa ini? RT 4 RW 17. Mana yang perlu nih yang diprioritaskan? Ibu-ibu yang suka shopping yang mana? Yang suka healing, yang mau traveling minimal ke pantai ya Bu ya.
atau ke jembatan Barelang ya. Kalau nanti nyanyi juga loncat dari situ. Enggak, jangan ya Pak ya. Itu supaya apa? Merangsang katanya apa tadi? Apa tadi Bu? Hormon ya, jadi hormon kebahagiaan. Ya, hormon kebahagiaan. Tapi kan nggak juga lompat dari jembatan Barelang ya Dok ya. Itu namanya bunuh diri itu. Baik ya Dok Aco ya. Nah sekarang kita break sebentar ibu-ibu dan bapak-bapak. Nanti setelah break akan ada segmen berikutnya untuk tanya jawab. Dr. Aco nanti ada hadiah door prize menarik ya. Mungkin periksa gratis gitu ya Dok ya. Baik. boleh. Baik pemirsa Batam TV tetap di catatan redaksi bersama saya Dr. Indrika Cesaria after this commercial break. Halo Healthiest! Selamat datang di transformasi sistem pelayanan kesehatan primer yang menjadi pilar pertama dari transformasi sistem kesehatan. Transformasi ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat melalui integrasi pelayanan kesehatan primer. Perubahan mendasar dalam transformasi ini mencakup siklus hidup sebagai platform integrasi pelayanan kesehatan dan platform penguatan promosi dan pencegahan. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun. Memperkuat pemantauan wilayah setempat atau PWS dengan dashboard situasi data kesehatan per desa atau kelurahan. Perubahan sistem pelayanan kesehatan primer akan terlihat di tingkat kecamatan pada puskesmas, di tingkat desa atau kelurahan pada puskesmas pembantu, di tingkat dusun, RT atau RW pada posyandu. Kegiatan di puskesmas akan dibagi ke dalam 4 klaster. Klaster 1, manajemen. Klaster 2, ibu, anak dan remaja. Klaster ketiga, usia dewasa dan lansia. Klaster keempat, penanggulangan penyakit menular. Mari kita lihat alur pelayanannya. Dimulai dari proses pendaftaran, petugas akan mengarahkan pasien sesuai kondisi dan usianya. Pada kasus yang bukan gawat darurat, pasien diarahkan ke klaster sesuai siklus hidup. Petugas di klaster 2 memberikan pelayanan bagi ibu, anak, remaja. Klaster ketiga, usia dewasa dan lansia. Paket pelayanan yang komprehensif diberikan di masing-masing klaster, yaitu screening, diagnosis penyakit, pengobatan dan konseling terhadap masalah kesehatan. Petugas memastikan masyarakat mendapatkan seluruh paket pelayanan dan menjadwalkan kunjungan lanjutan. Jika ditemukan kasus penyakit menular, petugas di klaster 4 bertanggung jawab dalam memutus rantai penularannya. Petugas melakukan deteksi dini penemuan kasus, kontak survei, dan penyelidikan epidemiologi, serta pengendalian vektor dan lingkungan. Selain memberikan pelayanan kesehatan, puskesmas melakukan pemantauan wilayah setempat. Petugas di masing-masing klaster layanan menggunakan dashboard untuk menganalisis data pola penyakit dan cakupan pelayanan pada satuan wilayah kerja puskesmas dan satuan wilayah desa, serta dibahas bersama puskesmas pembantu setiap bulan. Sekarang bagaimana di tingkat desa dan dusun? Di tingkat desa atau kelurahan, terdapat unit pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu akan diampu oleh bidan dan perawat yang memberikan layanan kesehatan setiap hari dan kader koordinator yang akan mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk kegiatan posyandu di wilayahnya. Puskesmas pembantu bertanggung jawab terhadap hasil status kesehatan masyarakat di desa yang akan dipantau berkala setiap minggu melalui dashboard kesehatan. Di tingkat dusun atau RW, terdapat kegiatan posyandu yang terintegrasi. Kegiatan posyandu dilakukan terjadwal oleh para kader, didampingi oleh petugas kesehatan dari puskesmas pembantu dan puskesmas. Pelayanan yang diberikan yaitu edukasi dan screening masalah kesehatan yang diberikan sesuai siklus hidup serta layanan pencegahan seperti imunisasi dan pemberian makanan tambahan. Para kader juga melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana. Pencatatan hasil kunjungan rumah ini disampaikan ke puskesmas pembantu untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh petugas dan masyarakat. Semua masalah kesehatan yang diidentifikasi dalam rangkaian pelayanan kesehatan primer ditindaklanjuti melalui koordinasi oleh puskesmas pembantu dengan keterlibatan semua mitra. Nah, demikian sistem layanan kesehatan primer yang baru, diberikan sesuai siklus hidup, komprehensif, dan berkesinambungan. Mari kita terapkan transformasi sistem layanan kesehatan primer menuju Indonesia sehat. Sehat untuk semua.
bawa bekal loh. Wih, sama dong. Aku juga disiapin bekal sama mamaku. Yuk, makan bareng. Asik, ada nasi, ikan, telur, dan sayur. Enak banget nih. Reza, cuci tangan dulu kali. Ih, jorok deh kamu, kan kotor tangannya. Tanganku bersih kok. Ih, kamu gak boleh malas cuci tangan pakai sabun, Reza. Virus dan kuman itu gak kelihatan sama mata. Jadi tangan kita kelihatan bersih padahal banyak kumannya. Bayangin deh kuman yang ada di tangan kamu nanti berpindah loh ke pencernaan. Sakit nanti perutnya. Emang kamu lupa ya Reza? Kan ibu guru pernah berkata kalau kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Hayo anak-anak, kita wajib sekali untuk menjaga kebersihan tangan. Karena tangan yang terlihat tidak kotor, ternyata terdapat kuman yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kuman-kuman ini sangat bisa membuat kita sakit loh. Sekarang ibu guru akan mencontohkan kepada kalian cara mencuci tangan yang benar ya, agar tangan kita senantiasa bersih dan bebas kuman. Pertama, buka keran, basahi tangan. Biar hemat air, matiin dulu kerannya, baru ambil sabun. Setelah itu, gosok kedua telapak tangan kalian kayak gini. Gosok bagian punggung tangan seperti ini. Sela-sela jari juga digosok kayak gini ya. Katupkan kedua tangan, terus gosok kayak gini. Gosok ibu jari dengan cara berputar. Ujung-ujung tangan juga perlu digosok ke telapak tangan seperti ini. Nah, setelah itu gosok lagi telapak tangannya. Ingat ya, paling sedikit 20 detik. Saatnya membilas. Nyalakan keran, lalu bilas sabun sampai bersih deh. Setelah semuanya selesai, kalian bisa keringkan tangan dengan sapu tangan atau tisu yang dibawa sendiri dari rumah. Selesai deh. Gampang kan anak-anak? Lah, ada bu guru, kaget aku. Baru aja ku bilang Reza biar cuci tangan sebelum makan seperti ibu sampaikan minggu lalu. Hus, kamu jangan ngadu ke bu guru dong, Anggun. Udah, nggak usah bertengkar. Benar Reza, kita harus loh membersihkan tangan dengan mencuci pakai sabun dan air mengalir, agar terhindar dari kuman-kuman. Baik bu guru, aku akan cuci tangan deh setelah ini. Aku gak mau kuman-kuman masuk ke tubuh aku. Takut. Nah, gitu dong Reza, kamu hebat. Terima kasih ya Anggun sudah mengingatkan Reza untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sama-sama ibu guru. Keren. Nah, murid-murid ibu yang pintar, ingat ya bahwa mencuci tangan pakai sabun ini penting sekali apabila kita hendak dan selesai makan, sesudah buang air, setelah bersin atau batuk, setiap tangan kita kotor setelah bermain di tempat yang kotor, dan setiap kali selesai memegang uang atau binatang. Siap bu guru. Siap bu guru. Ingat ya teman-teman, kita harus cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Dengan cara yang benar ya. Sampai jumpa lagi semua. Pemirsa Batam TV, kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria dalam catatan redaksi Batam TV. Kali ini Batam TV turun ke Posyandu Kafling Bida Kabil RW 17 dan itu ya Pak RT 4. Wah Pak RT semangat luar biasa ya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Pak RT kita. Dalam tema kita masih di
lewati masa premenopause dan menopause dengan sehat dan bahagia. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber kita yang super cantik, Ibu Ririn Warsiti SE MM, yaitu anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Selamat datang Ibu. Gimana kabarnya Bu Ririn? Selamat datang dan selamat sore Dokter Inca. Terima kasih kabarnya, alhamdulillah baik, luar biasa. Iya, gimana Bu? Terlihat cerah ya Bu ya, ibu-ibu tadi ya melihat, tadi udah kita bicara dengan Dr. Aco Sirait, SPOG, beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Bunda Halimah ya Dok ya. Jadi nanti Bu kalau jumpa Dr. Aco tegur aja ya. Ya syukur-syukur nanti Dr. Aco ingat ya, kalau nggak ingat diingatin ya. Mana caranya nanti terserah ibu-ibu gitu ya. Baik. Iya. Oh bisa nanti ya Bu ya, semangat sekali ya. Oke, baik ya, luar biasa ya ibu-ibu Kafling Midas ini. Nanti tadi izin Bu Ririn, tadi kita udah membahas terkait lewati masa premenopause dan menopause dengan sehat dan bahagia. Ini saya mau tanya sedikit nih ke Bu Ririn, gimana nih Bu sebagai anggota Dewan Perempuan kiatnya agar wanita menopause lebih produktif. Nah gimana nih Bu, apa sering berkaca tadi kata Pak Dr. Aco Sirait ada 3, traveling, healing, shopping. Nah, kalau gimana dari Bu Ririn nih, selaku Dewan Perempuan kita, apa tambahan lagi atau mau diajak shopping gitu Bu? Silakan Bu Ririn. Iya, terima kasih Dokter Inca dan Dokter Aco, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi kalau saya sebagai wakil rakyat dan alhamdulillah hari ini juga saya hadir di tengah Bapak Ibu sekalian, yang mayoritas ibu-ibu dan kader posyandu. Ada beberapa program yang barangkali sudah sering kami gagas bersama pemerintah, bersama Dinas Kesehatan Provinsi Dok. Itu adalah penguatan kader dan pelatihan, keterampilan dan lain-lain. Ini adalah bentuk edukasi dan barangkali peningkatan kompetensi untuk para ibu-ibu, pekerja dan rumah tangga. Barangkali itu yang bisa pemerintah support untuk para ibu-ibu yang pramenopause maupun yang sudah menopause. Dan dukungan kesehatan pasti sering kami lakukan. Dokter Incas juga tahu bahwasanya ada beberapa program cek kesehatan gratis yang setiap tahun selalu digalakkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Barangkali itu Dokter. Iya, baik, terima kasih Bu Ririn. Satu lagi nih Bu, tadi kata Dokter Aco tadi Bu untuk depresi. Kalau depresi ada nggak nih Bu programnya? Misalnya ibu-ibu yang udah stres, tidur gitu. Nah, gimana Bu? Ada nggak nih programnya atau seperti apa nanti ke depannya? Silakan Bu Ririn. Iya, kalau program untuk ibu-ibu bukan depresi barangkali. Kalau depresi itu lebih ke gangguan mental secara itu kan memang sudah ada bawaan ya Dok, bagaimana pemicunya aja sebetulnya. Dan kegiatan-kegiatan yang biasanya sering kami lakukan, Dokter Intes juga tahu bahwasanya ada juga kegiatan-kegiatan outbound atau mungkin kadang ibu-ibu itu kan butuh healing. Terkadang kita menyediakan waktu dalam bentuk program dan kegiatan untuk ibu-ibu bercengkrama sesama dalam bentuk komunitas Dok. Biasanya juga kita pernah juga dibawa keluar kota Dokter untuk saling menukarkan informasi dengan provinsi-provinsi dan kabupaten kota yang lain. Begitu barangkali. Baik, luar biasa ya. Boleh tepuk tangan buat Ririn, anggota Komisi DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Amin, mudah-mudahan sering-sering healing ya Bu ya, dibawa ya. Tadi requestnya minta ke Jembatan Barelang Bu, nggak tahu mau ngapain. Baik, ini saya kembali ke Dokter Aco nih Dok. Ini tentang mitos atau fakta. Tadi ada yang nanya, boleh nggak nanya Dokter Aco nih sebelum tanya tadi? Karena ada beberapa mitos dan fakta pertanyaan kita melalui media sosial. Dok, apakah pada saat menopause tidak boleh melakukan hubungan seksual? Nah silakan Dokter Aco dijawab. Baik, jadi begini Bu, pada prinsipnya memang setelah turun atau menopause, otomatis libido akan menurun. 1. Kedua, akan ada vaginal dryness atau kekeringan vagina. Karena apa? Estrogen pendeposit glikogen di vagina untuk menjaga keseimbangan itu sudah nggak ada lagi. Nah sekarang pertanyaannya, kalau sudah libido turun, vagina dryness akan meningkat, pasti otomatis keinginan tidak untuk berhubungan juga berkurang, dan keengganan untuk melakukan hubungan pun mesti ada. Bu, kenalilah bahwa kalau kakek-kakek
itu selalu ada keinginan. Dia tidak mati. Tapi perempuan ada yang mati sebagian kecil. Ada yang biasa-biasa aja. Dan sebagian kecil lagi katanya malah naik. Kalau yang naik nggak pusing kita. Tapi otomatis vaginal dryness atau kekeringan itu harus disiasatin. Nah, siasatnya kayak mana ceritanya? Oke, boleh pakai jelly, krim, ada dijual di apotek. Aku minta lo beli, ada Vivo, ada Vigel, apa segala macam itu. Tinggal minta beli, diolesin. Nah, tapi ada juga yang kedua, itu kita pakai yang vaginal cream estrogen, tapi itu harus dibawa dokter om. Ya, gitulah ceritanya. Nah, kalau mitos ya nggak benar, wajib bisa kok melayani suami. Jadi tetap ada masalah, ada solusi. Nah, gitu kira-kira Bu. Baik, terima kasih Dr. Aco. Pak RT langsung kecewa ya, kirain tadi cari yang lain. Enggak ya Pak ya, enggak ya Bapak-bapak ya. Jadi ya Bu Ririn juga ya. Jadi kalau permasalahan tadi yang terkait hubungan seksual boleh, tapi tadi disiasati ya Dok ya. Nah, ibunya juga, aduh nanti takut lah nggak bisa atau nggak boleh gitu ya, takut kena yang lain penyakit gitu. Enggak ya Bu ya. Jadi dalam masa premenopause dan menopause tetap bisa melakukan hubungan seksual dengan sehat ya Dok ya. Baik, tadi di sini ada prize-nya yang mungkin dari Bu Ririn dulu kali ya, nanti baru Dr. Aco memberikan pertanyaan. Satu pertanyaannya Bu Ririn. Ya, silakan Bu Ririn, ayo Bu yang mau menjawab nanti bisa acungkan tangan. Terus langsung ke kamera ya Bu ya, biar nanti masuk TV gitu ya. Baik, silakan Bu Ririn. Oke, terima kasih Dok. Barangkali tadi sudah panjang lebar diterangkan atau mungkin diberikan penjabaran dan ilmu oleh Dr. Aco dan Dr. Indrike. Satu pertanyaan dari saya, usia berapakah untuk wanita menopause menurut WHO? Itu Pak Lurah atau Ibu ini Pak Lurah sampai berdiri loncat-loncat loh Bu. Pak Lurah mau jawab Pak. Wih, Pak Lurah semangat. Bapak yang jawab atau gimana nih? Wih, langsung semangat dia. Pak, sini dulu boleh? Boleh. Siapa dokter yang tentukan? Pak RW, Pak RW. Oh, Pak RW, Pak RW. Oh, boleh pegang. Luar biasa Pak. Kamera Pak, mau nyapa dulu kamera. Nah itu dia Pak. 45 tahun untuk menopause untuk ibu-ibu. Menopause. Umur, kali ini kita tanyakan umur tadi. Jadi 45 tahun. Iya, 45 tahun ya Dr. Aco ya? Boleh lah, tapi kalau tadi kan saya bilang puncak orang itu di 49. Tapi rata-rata 49-50, 80% lebih. Tapi sebagian kecil di bawah, kurang sampai 45 atau di atas atau sampai batas 65. Ya udah, kalau menurut saya sih dapat ekornya Bapak itu. Baik, terima kasih Pak RW. Jadi nanti dikasih ini ekornya aja. Tutupnya gitu ya Dok ya. Silakan Bu Ririn. Silakan langsung ya. Oh Pak RW, tepuk tangan loh Ibu, Pak RW-nya. Oh Pak RW sih katanya. Jangan datang mau ya Pak RW. Jangan, sabar masih banyak. Sit. Mantap pacar. Ya, silakan Dr. Aco, pertanyaannya buat ibu-ibu. Oke, baik. Saya mau tanya, apakah organ yang paling vital menentukan orang ini masih haid atau menopause apa belum? Yang paling vital, cuma satu loh, nggak banyak. Ya. Saat. Iya Vagina. Oke. Siapa? Ayo. Iya Bu, maju siapa? Nyapa ke kamera. Ayo silakan Bu. Saya ulangin ya, yang paling vital. Ibu. Yuk. Kamera Bu, ke kamera. Ya, menyapa di kamera. Nah, pemirsa Batam TV, silakan Bu. Jangan dipegang juga Bu organnya ya Bu ya. Organ yang paling vital vagina organnya. Tadi yang tadi kata Dr. Aco, kalau yang namanya subur. Ya. Yang kayak di itu tuh Bu. Itunya jangan dipegang. Aduh, tolong. Yang sebesar jempol itu sama apa kandungan? Iya, namanya apa? Sel apa tuh? Sel orin apa ya? Ayo. Ya. Oke. Oh, sel tunggu Bu. Ayo. Udah. Ada ovarium. Sebentar Bu. Karena Ibu udah semangat megang organnya, nanti dapat sama Dr. Aco juga.
Karena ibu yang sudah semangat jawab dapat juga. Ya. Ke kamera, Bu. Saya ulangin. Sel ovarium itu organ dari vital yang menentukan orang ini subur. Ya, di situ ada cadangan atau tabungan. Tertinggi nilainya 7 juta sel pada saat kita berada dalam kandungan. Ya, setelah lahir kita sisa tinggal 1 juta. Akhir balik tinggal 500 atau 350. Pas saat menopause tinggal 1000. Nah, bayangkan ya. Jadi kalau tinggal 1000 berarti sudah gagal ovarium atau menopause. Gitu ya, Bu ya. Oke. Oke, buat ibu yang semangat pegang organnya, ayo. Nah, dia fokusnya vagina karena memang itu tadi. Mungkin semangatnya gitu ya. Selalu. Jadi gimana nih? Ya, boleh silakan. Oke. Iya, ya ibu yang benar jawabannya. Ayo, terima kasih. Ya. Baik, satu sesi lagi ya, Dokter Aco dan Bu Ririn. Pertanyaan, ayo Bu, ada yang ingin bertanya atau bapaknya? Semangat benar ya Allah, ya Robi. Sini Bu, cepat Bu. Pemirsa Batam TV. Oh iya, silakan Bu, tanya Bu. Jangan tanya ini ya, yang ini Bu, maksudnya Pak bisa nggak cari yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Reza dari RT 01. Saya mau mempertanyakan bagaimana cara mencegah menopause ini. Mantap, luar biasa. Sebentar Bu, berdiri dulu ya. Kalau duduk di sini. Silakan Dokter Aco, gimana cara mencegah menopause dini gitu ya? Baik, terima kasih. Jadi gini, tadi kan saya sudah buat rundown penurunan daripada jumlah sel telur berdasarkan waktu, ya kan? Nah, kalau dibilang dini itu kurang dari 40 dia mati haid. Nah, jadi biasanya itu kecil kemungkinan. Tapi kalau misalnya ada orang pasca operasi dengan tumor di ovariumnya, terpaksa tanda petik harus diangkat, maka dia bisa potensi menopause di bawah 40. Itu ya. Jadi selalu dikaitkan dengan usia loh. Keturunan. Biasanya kalau orang gitu keturunan, jadi program selnya itu memang mati lebih cepat daripada rata-rata. Gak ada yang bisa dirubah situ. Nah, cuman untuk mengurangi, otomatis kita menjaga kesehatan umum secara umum. Saya ulangi, secara umum. Yang paling jelas apa? Obesitas atau berat badan. Itu nggak boleh berlebih. Harus diukur, harus dicek. Terus kedua, kesehatan yang lain apa? Istirahat yang cukup. Saya ulangi, kalau kita begadang, cuman kita tidur 6 jam saja dalam waktu setahun 3 tahun, itu katanya dokter kita mengecil loh. Testis pria pun demikian mengecil. Karena pada waktu kita tidur itu regenerasi, memperbaiki sel, mengurangi risiko kematian sel akibat stres tanda petik. Kita kalau begadang stres, minum alkohol stres, merokok stres, ya susah hidup, gaji nggak ada, mohon maaf, ya miskin tanda petik. Itu tingkat stres juga bikin itu cepat mati haid loh. Paham ya? Makanya saya bilang tadi, tingkat kebahagiaan itu dari luar itu tadi harus kaya hati, kaya pemikiran, kaya harta, kaya maaf, macam itu. Ya pokoknya intinya yang positif deh Bu. Makanya kesehatan reproduksi ini nggak bisa hanya dokter, pengemuka agama, guru-guru, tokoh, pemerintah dan lain-lain. Kan udah dibahas di awal. Oke, begitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu Reza ya, silakan Dokter Aco. Mantap. Iya, satu lagi ya, terima kasih, silakan disampaikan. Tapi tunggu dulu. Iya. Kira-kira ibu ini obesitas nggak? Agak gemoy gitu ya, agak gemoy. Jadi kalau obesitas itu potensi penyakit tidak hanya reproduksi, ya penyakit pankreas, penyakit akibat ginjal. Saya ulangin, kita itu boros. Kalau kita begadang, stresnya tanda petik dengan obesitas, bukan cuma di ovarium borosnya, di ginjal, hati, pankreas, dan lain-lain. Jadi intinya harus menjaga kesehatan umum. Tadi itu Kepala Dinas Provinsi sudah cakap bagaimana secara umum untuk meningkatkan kesehatan kita secara umum atau general. Nah, gitu ya Bu. Baik, terima kasih Dokter Aco. Satu lagi pertanyaan Dok, habis itu kita closing statement dari narasumber. Bu, tadi ada yang bertanya sudut ini? Malu katanya. Nanti dapat lipstik dari Bu Ririn. Asli, lipstiknya dari Paris Bu. Ayo tanya aja. Yuk silakan. Mari Bu.
Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Hotline Nasihaan dari RT 01 RT 17. Mau bertanya, Dok. Saya pakai KB, Dok, yang suntik 3 bulan. Jadi saya udah selama 10 tahun tidak halangan, Dok. Jadi saya gimana nanti mau tahu saya monopos apa enggak gitu. Ada kayak mana gitu, mau saya tahu gitu saya monopos apa enggak gitu. Biar aku jawab kayak mananya kan gitu. Iya. Gimana nih? Dok, makasih. Terima kasih Bu. Mohon maaf Bu, Ibu umur berapa? 43. Masih jauh nih. Oke, jadi gini ya, saya kasih tahu. Kalau kita suntik KB 3 bulan, itu disuntik di otot. Kemudian diserap di darah, kemudian disimpan di lemak. Nah, dia akan dikeluarkan perlahan-lahan tiap hari sehingga otak kita dapat, wih, ada hormon. Jadi nggak diproduksi hormon alami. Jadi dia tidak haid. Karena ada terus berupa hormon tiruan tanda petik, maka otak kita bilang apa? Karena ada hormon jangan diproduksi. Maka yang alami tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa untungnya orang pakai KB tidak haid? Tahu nggak Bu? Ternyata risiko kanker payudara, kanker ovarium berkurang 50-70% kalau kita pakai 2-4 tahun. Karena apa? Karena organ-organ reproduksi kita itu libur atau istirahat. Paham ya? Karena kalau kita menstruasi, dia kerja tuh. Pada saat kita berhenti, dia istirahat. Pada saat hamil, kita istirahat. Nah, kalau organ-organ itu diistirahatkan, risiko untuk penyakit kanker berkurang 50-70%. Nah, sekarang pertanyaannya, itu keuntungannya kan? Ada nggak kerugiannya? Kalau itu di atas 30 tahun, setelah puncak penimbunan kepadatan tulang sudah terpenuhi, enggak. Yang takutnya pada usia muda. Jangan sekali-kali usia muda di bawah 25 atau 24 suntik KB 3 bulan. Karena, saya ulangin, dia mengurangi tingkat kepadatan optimum dari tulang. Paham ya? Jadi, tak bagus. Jadi kalau misalnya ibu nih, kapan aku bisa? Nah, begitu kita stop itu, saya ulangin, begitu kita stop, kita akan dapat air lagi kurang lebih bisa sampai 1 tahun atau 2 tahun. Saya ulangin, bisa sampai 3 tahun. Nah, sekarang kalau ibu ini berhenti lah. Kita bikinlah mungkin 18 bulan dia haid lagi berikut. Nah, berhenti sekarang 18 bulan lagi haid. Nah, karena dia tidak mau haid, karena dia tidak mau hamil, maka dia harus ganti KB-nya yang lain. Metode kontrasepsi jangka panjang, misalnya IUD, baru di stop itu DMPA-nya 3 bulannya, baru dia nanti haid lagi berikut. Nah, baru kita bisa prediksi kapan dia menopause. Pada saat di atas 40 tahun dia udah mulai aneh-aneh gitu, kurang lebih 2 tahun paling lambat kita menopause. Ya gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu ini stop nih, 2 tahun lagi dia masuk siklus bagus. Oke, 45 dia gangguan, berarti diperkirakan 47 dia menopause. Nah gitu ya. Oke, baik. Makasih. Iya, makasih Dok. Iya, itu dia ya. Iya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kami tutup untuk catatan redaksi sore ini, silakan Dr. Aco untuk closing statement terkait tema kita sore ini, yaitu lewati masa premenopause dan menopause dengan sehat dan bahagia. Silakan Dr. Aco. Baik, jadi begini Bu. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita menganggap itu bukan suatu masalah. Kenapa kita menganggap bukan suatu masalah? Karena kita bisa menerima dan ikhlas. Kenapa bisa menerima dan ikhlas? Karena kita punya pemahaman. Kenapa kita bisa punya pemahaman? Kita punya pengetahuan. Kita lagi memberikan ibu pengetahuan. Ketahuilah bahwa ini normal. Perjalanannya semua orang pasti lewat. Tak ada yang tak lewat. Ya, sama dengan kandungan. Tidak ada orang yang tidak lewat kandungan. Ya, semua orang lewat kandungan. Jadi, untuk apa kita berkeluh kesah kalau semua orang lewat? Jadi kita terimalah. Nah, tadi ada tips, ya. Untuk melewatinya, kita harus menjaga kesehatan secara umum. Ya, di samping, saya ulang udah balik. Jadi ternyata terapi yang paling bagus itu adalah terapi psikoreligius di samping tambahan tadi.
Apa itu psikoreligius? Ada loh komunitas yang mendambakan menopause. Kenapa? Pada saat saya menopause, saya lebih dekat kepada Tuhan, saya lebih berzikir, bla 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 dan lain-lain. Saya punya pengetahuan lebih banyak, macam lah itu. Nah, tahu nggak pada saat orang berzikir, efek meditatif, endorfinnya meningkat. Endorfin tahu nggak? Endogenous morphine-like substances, semacam morfin penenang jiwa loh. Makanya kemampuan bertahan hidup dan kurang dari sakit itu 2-4 kali pada orang-orang yang memiliki keimanan yang baik. Nah, itulah kira-kira kurang lebih ya. Jadi kalau dia ringan, penerimaan nomor 1. Kalau dia berat, silakan hubungan dokter. Kalau ringan, berdebar-debar, keringat, panas badan, gampang emosi. Itu ringan. Hanya butuh 3 bulan untuk memodifikasi bla bla bla, dia akan normal lagi kembali, kita menerima. Tidak selamanya itu gejala. Paling lama itu 2 tahun. Rata-rata setahun 2 bulan. Tapi bisa 6 bulan saja. Tapi beruntung orang yang tidak mengalami kurang lebih 50%-an. Oke? Nah, kalau berat itu panas, berdebar-debar, keringat, gangguan aktivitas sehari-hari, misalnya kaki, patah pinggang, apalah segala macam. Terus gak bisa tidur, ingat, gak bisa tidur. Ini rajanya penyakit. Orang sebanyak apapun duitnya, kalau dia gak bisa tidur, tinggal nunggu waktu saja. Gak lama itu, ya. Langsung pergi ke dokter, dikasih terapi. Saya ulangin ya. Jadi dia tidak psikoreligius, tidak psikoterapi, tidak psikoperilaku. Baru kita kasih pengobatan dan dokter. Oke Bu, jadi kalau saya sebagai dokter, saya kasih dia dulu edukasi seperti sekarang ini. Terus kedua, kalau memang tidak bisa kurang lebih 3 bulan, saya kasih terapi. Nah, gitu kira-kira ya. Baik, terima terapi kasih. pun bagus. Saya ulangin, kita bisa meningkatkan zat-zat fitoestrogen pengganti estrogen alami. Apa itu? Ubi jalan, kacang-kacangan, kacang merah, pepaya, tempe, keledai, tahu dan lain-lain itu. Ada tunggu dulu, ada lagi satu lagi, apa? Teh rosella. Banyak, nanti cari yang namanya fitoestrogen. Jadi fito tanaman, estrogen ya itu dia. Ya, ubi jalan paling kuat, apalagi ungu. Gitu ya, Bu. Oke, baik, terima kasih Dr. Aceh Sirait SPOG. Silakan Bu Ririn, closing statement sebentar. Terima kasih dok, terima kasih atas edukasinya Dr. Inces dan Dr. Ajo. Barangkali salah satu kata-kata yang menjadi momok bagi perempuan adalah menopause, begitu ya dok ya. Tapi ternyata setelah ada edukasi hari ini berlangsung dengan Kepala Dinas, dengan Dr. Ajo, kemudian Dr. Indrike, ternyata dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya menopause bukanlah sebuah akhir tapi awal mula yang baru untuk hidup kita lebih seimbang, wanita menopause, wanita kuat, sehat dan berdaya. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bu Ririn, Dr. Aceh Sirait SPOG. Nah pemirsa Batam TV, demikianlah sore hari ini kita bersama saya Dr. Indrike Cesaria dan ibu-ibu Kapling Bida. Terima kasih ya, di catatan redaksi dengan lewati masa premenopause dan menopause dengan sehat dan bahagia. Pemirsa Batam TV, nantikan tema-tema menarik berikutnya di catatan redaksi bersama saya Dr. Indrike Cesaria. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.